Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, serta juga senantiasa semangat dalam menuntut ilmu insyaallah. Semoga Allah senantiasa melindungi semangat-semangat kita dalam belajar, sehingga kita nantinya menjadi orang-orang yang berilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Oleh karenanya disiapkan buku paketnya teman-teman. Ya, jadi ketika Bapak menyampaikan materi, silahkan untuk disimak dan juga untuk dibuka halaman-halaman yang sedang Bapak jelaskan nantinya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin kita sudah latihan ya di bab yang pertama, yaitu bahasanya seputar kalimat thayyibah. Ya, baik terutama kalimat thayyibah istighfar. Nah, kita sudah mempelajari hingga selesai. Teman-teman juga sudah mengerjakan uji kompetensinya. Adapun hari ini kita masuki bagian yang kedua, yaitu seputar Asmaul Husna. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah terbiasa untuk membaca Asmaul Husna, ya, terutama ketika zikir Jumat. Ya, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, namun yang kita pelajari di kelas 6 semester 1 yaitu hanya 2. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Afu. Bareng-bareng ikuti Bapak. Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Kemudian Al-Afu, Al-Afu, Al-Afu. Nah, jadi kita akan fokus di bab ini 2 Asmaul Husna atau nama-nama baik, sifat-sifat baik yang Allah miliki, yaitu Al-Ghafur dan Al-Afu. Jika kita memperhatikan atau mengamati ilustrasi dari gambar yang ada, di sini ada beberapa orang ya. Ada 4 orang, yang mana 2 orang di sini mereka saling memaafkan, ya, saling berjabat tangan, sehingga saling memaafkan antara kesalahan-kesalahan di antara mereka, ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan maupun pertentangan atau pertikaian. Nah, adapun di sini ada wanita dengan wanita yang mana mereka saling mencintai, peluk-pelukan. Tentu ini sebagai tanda bahwasanya mereka saling mencintai. Cinta ini bukan cinta pacaran ya. Maksudnya saling peduli terhadap mereka, saling kasih sayang terhadap diri-diri mereka. Nah, tentu ketika kita melihat hal-hal seperti ini sangat indah, bukan? Kita melihat antara satu dengan yang lainnya saling bersalaman, saling memaafkan, tidak ada masalah, tidak ada kata benci, semuanya damai, indah, demikian. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini yang kita akan pelajari yaitu Al-Ghafur dan Al-Afu. Apa makna dari kedua Asmaul Husna tersebut? Baik, kita ke halaman setelahnya. Di sini kita ketahui bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 99. Ya, tentu ketika kita sering mengamalkan, ya, sering menggunakan, bahkan terbiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, mencontohkan atas nama-nama baik yang Allah miliki, maka insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang menghafal, karena di dalam sebuah hadis, menghafal, kemudian mengamalkan atas nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah. Ya, walillahi tis'awatis'ina itsman man hafadha minhu dakhala jannah. Ya, dari barang siapa yang menghafal dan mengamalkannya juga, itu maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga kita sangat berusaha dan berupaya agar nama-nama baik yang Allah miliki dapat kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu Al-Ghafur, yang artinya Allah Maha Pengampun.
tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia secara umum, pasti kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Terkadang kita tidak sengaja membuat teman kita marah. Terkadang kita tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Ya, sehingga hal-hal ini tidak terlepas kita melakukan dosa-dosa kecil. Ya, ingat ya, dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita meminta ampunan kepada Allah, tentu kita harus meminta dengan sebenar-benarnya minta. Ya, kita memohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, dan kita bersungguh-sungguh ya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, kita memiliki dosa yang banyak, maka kita minta ampunannya lebih banyak agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Ya, demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bapak bacakan di surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ya, kita tahu Allah Maha Pengampun, namun kita jangan malah memain-mainkan. Nggak apa-apa, ada dosa dulu, nanti minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita jaga diri kita dari hal-hal dosa, ya, kita lindungi diri kita dari hal-hal dosa. Kemudian apabila memang benar-benar kita sudah berusaha menghindari, namun tetap ternyata kita terjerumus lagi dalam dosa-dosa yang sama, maka minta ampun kepada Allah segera. Dengan sebenar-benarnya kita sungguh-sungguh untuk menjauhi hal tersebut. Nah, insya Allah Allah senantiasa memberikan luang waktu, ya, memberikan kesempatan yang besar terus kepada manusia. Tidak ada kata repot bagi Allah. Allah senantiasa membuka ampunannya kepada kita semua. Yang penting kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecilku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, adapun bagaimana Pak untuk dosa-dosa besar? Terus kita minta ampun kepada Allah, ya, namun dihindari ya ketika kita melakukan hal-hal yang musyrik. Apa itu musyrik? Ya, musyrik ini merupakan dosa yang sangat besar, teman-teman, yaitu menduakan Allah. Seperti apa sih? Menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah, bahwasanya ada kekuatan selain Allah. Ya, menganggap, maaf, mungkin ada batu, ya, batu, kemudian teman-teman mengira bahwasanya batu ini memberikan keberuntungan kepada saya. Ya, dengan batu ini saya bisa selamat. Maka ini sudah musyrik, karena sudah menduakan Allah. Yang maha menyelamatkan, yang maha melindungi, yang maha memberikan rezeki itu hanya Allah. Ya, jangan sampai kita merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di dalam Al-Qur'an, ya, Al-Ghafur ini disebutkan sebanyak 90 kali dan terus bersandingan. Ya, maaf, bersandingan maksudnya apa? Seperti ini. Ghafurur Rahima. Nah, ini bersandingan namanya. Ya, itu dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, yaitu terkadang bersanding dengan Ar-Rahim, Al-Aziz, Asy-Syakur, dan sifat-sifat yang lainnya. Tentu ketika kita senantiasa membaca Al-Ghafur, kalimat-kalimat yang baik, ya, dapat menyelamatkan kita dari yang namanya ketakutan, serta menyelamatkan kita dari dosa-dosa pastinya. Yang penting kita mau berusaha dan berupaya dan melakukannya dengan ikhlas agar dosa-dosa kita dihilangkan, dihapuskan, serta doa-doa kita dapat dikabulkan. Nah, demikian untuk Al-Ghafur. Selanjutnya Al-Afu. Al-Afu yang artinya Maha Pemaaf. Ya, tentu Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Tadi di atas Maha Pengampun, namun di sini Allah Maha Pemaaf. Ya. Jadi apa bedanya, Pak? Tentu sangat berbeda. Ya, ketika Al-Afu ini dia lebih luas, lebih meluas, lebih lebar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, benar-benar menghapus, ya, benar-benar menghapus dosa-dosa kita. Jadi dibaharkan dikasih catatan baru. Ya, sedangkan kalau Al-Ghafur itu kan dicoret aja. Ada catatan yang buruk tapi dicoret catatannya. Ya, contoh ada catatan nih, oh Ahmad tidak sembahyang. Contoh Ahmad tidak sembahyang. Di sini ada catatan. Nah, ketika Al-Ghafur maka dia dicoret. Ya. Namun kalau Al-Afu maka benar-benar dihapuskan, dihilangkan. Nah, jadi Al-Afu ini lebih luas.
Ya, lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala atau Allah memaafkan. Tidak ada rasa kebencian lagi yang Allah berikan. Tentu Allah tidak benci kepada hambanya. Allah senantiasa sayang dan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua. Nah, adapun di sini yang membedakan ya. Jadi Al-Ghafur itu mengandung arti menutupi atau menyembunyikan. Ya, yang tadi ya ditutupi, dicoret. Namun kalau Al-Afu itu menunjukkan penghapusan. Jadi dihapus benar-benar catatan yang dosa-dosa telah dilakukan. Sehingga kita terus minta ampunan kepada Allah. Ya, kita minta ampunan, kemudian minta penghapusan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Di sini di dalam surah An-Nisa, Bapak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya sesungguhnya Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Jadi jelas ya, yang sebaik-baiknya memberi ampunan adalah Allah. Yang sebaik-baiknya memberikan maaf adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita sebagai seorang muslim sudah seyogianya untuk meneladani, mencontohkan sikap al-afu ini yang Allah miliki, meneladani. Ketika kita mungkin dengan orang lain ada permasalahan, maka kita maafkan. Jangan malah ego kita yang ditinggikan. Malah jangan sampai berpikir bahwasanya ketika saya mau maaf berarti saya kalah dong. Saya udah bener nih. Jangan. Ya, karena tidak semua ketika kita memaafkan itu kalah, tidak. Ya, memaafkan itu bisa jadi itu kita karena kita menang, kita lebih dewasa, kita lebih bijak. Ya, sehingga meneladani sifat nama baik Allah Al-Afu, maka kita bisa memaafkan kepada siapapun yang melakukan kesalahan kepada orang lain, yang kesalahan kepada kita. Bahkan kalau bisa kita malah berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Bahkan seperti itulah yang Rasulullah lakukan, sehingga banyak orang-orang Quraisy malah tersentuh hatinya. Ya, mereka benci dengan Rasulullah, tapi Rasulullah balas dengan budi pekerti yang baik, dengan memberikan jamuan yang baik, dengan mengajak ngobrol dengan hal-hal yang baik, sehingga banyak para pemuka Quraisy malah tersentuh hatinya. Ya, dengan sikap Rasulullah yang demikian. Masya Allah. Sehingga sangat diharapkan kita sebagai para pengikutnya bisa meneladani ya, sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Rasulullah ya, sehingga mencerminkan kita semua sebagai pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.